Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsala Sambila dengan NIM 112116366 dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke materi. Jadi, apa itu sih pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu tindakan atau solusi dari berbagai alternatif yang tersedia. Ini melibatkan penilaian terhadap informasi yang relevan dan evaluasi kemungkinan hasil dari setiap opsi. Dalam konteks manajemen, pengambilan keputusan merupakan inti dari fungsi manajerial. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pencarian alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pentingnya pengambilan keputusan di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada mempengaruhi keberhasilan organisasi. Keputusan yang baik dapat membawa organisasi ke arah yang positif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan sebaliknya, jika keputusan tersebut buruk, maka dapat menghambat kemajuan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Pengambilan keputusan yang tepat membantu dalam penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Ini berarti seperti sumber daya, waktu, uang, tenaga kerja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan yang baik membantu dalam penyelesaian masalah dengan cara sistematis dan logis. Ini memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul. Yang selanjutnya ada pengembangan strategi. Keputusan strategi menentukan arah jangka panjang organisasi. Ini mencakup keputusan mengenai diversifikasi, ekspansi, investasi, dan pengembangan produk baru. Selanjutnya ada mengenai adaptasi terhadap perubahan di lingkungan bisnis yang dinamis. Kemampuan untuk membuat keputusan cepat dan tepat sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Selanjutnya ada kepuasan pemangku kepentingan. Kepuasan yang mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan pemegang saham dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Dan yang terakhir ada peningkatan moral dan motivasi. Ketika anggota organisasi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai tahapan pengambilan keputusan. Di sini ada 7 poin yang saya ambil untuk tahapan pengambilan keputusan itu. Yang pertama ada identifikasi masalah, mengenali adanya situasi yang memerlukan tindakan atau penyelesaian masalah dapat muncul dari ketidakpuasan dengan kondisi saat ini atau dari kebutuhan untuk mengambil peluang. Yang kedua yaitu ada pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah secara menyeluruh. Ini mencakup data internal seperti laporan keuangan dan data eksternal seperti tren pasar. Yang ketiga yaitu identifikasi alternatif, mengidentifikasi berbagai pilihan solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah. Proses ini melibatkan brainstorming dan konsultasi dengan pihak terkait. Yang keempat yaitu ada evaluasi alternatif, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang. Yang kelima yaitu ada memilih alternatif terbaik, memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi dan yang memiliki keuntungan terbesar serta risiko terkecil. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi keputusan, melaksanakan keputusan yang telah diambil termasuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Dan terakhir di sini yang ketujuh yaitu ada evaluasi hasil, menilai hasil dari keputusan yang diambil untuk menentukan apakah tujuan dari setiap dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk mengambil keputusan
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan. Di sini yang saya taruh di sini ada 4 poin dari teknik yang banyak untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau proyek. Yang kedua yaitu ada analisis cost benefit. Analisis cost benefit ini adalah metode untuk membandingkan total biaya dan manfaat dari setiap alternatif untuk menentukan opsi yang memberikan keuntungan terbesar. Yang ketiga yaitu ada metode TLP. Metode DLP ini adalah teknik pengambilan keputusan yang melibatkan pengumpulan pendapat dari sekelompok ahli secara anonim untuk mencapai konsensus. Yang terakhir ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alternatif keputusan dan kemungkinan hasilnya dalam bentuk diagram yang bercabang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 2 faktor di sini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama nilai dan kepercayaan individu. Keyakinan dan prinsip yang dimiliki oleh individu yang mempengaruhi cara pandang dan mengambil keputusan mereka. Yang kedua yaitu ada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini seperti masa lalu yang mempengaruhi kemampuan individu dan membuat keputusan yang efektif. Yang ketiga, ada keterampilan analitis. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis dan sistematis untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini ada faktor eksternal. Ada 3 poin juga di sini. Yang pertama ada tekanan waktu. Keterbatasan waktu yang tersedia untuk membuat keputusan dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Yang kedua ada pengaruh sosial dan budaya. Norma sosial, budaya, dan lingkungan organisasi yang mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir ada ketersediaan informasi. Seberapa mudah akses terhadap informasi yang relevan dan akurat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu tersebut. Selanjutnya di sini ada membahas tentang hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada informasi yang tidak memadai, kekurangan data atau informasi yang akurat dan relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Dampaknya keputusan yang diambil tanpa informasi yang memadai bisa saja salah atau tidak optimal karena didasarkan pada asumsi atau data yang tidak lengkap. Yang kedua ada bias kognitif. Kecenderungan manusia untuk berpikir dengan cara tertentu yang bisa menghambat objektivitas dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya ketersediaan mengandalkan informasi yang mudah diingat atau tersedia, bukan yang paling relevan atau akurat. Dampaknya, bias kognitif ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat karena perspektif yang terbatas dan tidak seimbang. Yang ketiga ada konflik kepentingan yang bertentangan antara individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan atau prioritas yang berbeda. Dampaknya dari konflik kepentingan ini adalah dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil atau tidak efektif, mengorbankan kepentingan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Di sini saya mengambil contoh studi kasus dari perusahaan sepatu Nike, produsen sepatu terbesar di dunia menghadapi keterbatasan modal di awal pendiriannya, sehingga tidak mampu membuat iklan untuk produknya. Sebagai solusi, Nike memanfaatkan citra atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Untuk menekan biaya, Nike membeli sepatu dari supplier di Asia, termasuk PT Pratama Update Industri di Indonesia yang memproduksi sepatu lari sebagai tipe dan
berbagai tipe dan ukuran sesuai spesifikasi dari Nike. Semua hasil produksi PT Pratama Abdi diekspor ke berbagai negara dan tidak dipasarkan di dalam negeri. Pada tahun 1983, kesalahan manajemen oleh K9 menyebabkan dampak negatif pada 350 karyawan Nike. Phil Knight ini sebagai ketua dewan direksi kemudian mengimplementasikan strategi Nike Global Segmentation and Targeting Positioning untuk mengembalikan posisi Nike sebagai produsen sepatu nomor 1 melalui peningkatan kecepatan penjualan. Dari analisa saya, dari contoh studi kasus tersebut, Phil selaku ketua dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram karena keputusan tersebut baru dan tidak tersusun. Gaya pengambilan keputusan yang diterapkan adalah manajer mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang diterima. Saran dari saya, sebaiknya keputusan tersebut diambil dengan tidak terburu-buru dan lebih memikirkan dan mempertimbangkan sehingga tidak banyak karyawan yang dipecat begitu saja. Bisa juga menggunakan cara metode Topsis yang saya tahu, yaitu suatu metode yang memiliki konsep di mana alternatif yang terpilih kemudian alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal, positif, dan jarak terjauh dari solusi negatif tersebut. Jadi kesimpulan dari materi pembahasan kita tadi adalah pengambilan keputusan adalah proses kritis yang memerlukan analisis mendalam menggunakan teknik yang tepat seperti analisis SWOT atau metode DLP dapat membantu mencapai keputusan yang lebih baik, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan baik internal seperti tujuan organisasi dan sumber daya maupun eksternal seperti kondisi pasar dan regulasi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dengan pendekatan yang terstruktur dan berdasarkan data yang akurat. Keputusan yang diambil akan lebih efektif dan terinformasi dengan baik. Itu tadi adalah pembahasan materi mengenai pengambilan keputusan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini membantu untuk yang mau belajar tentang pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.